Halo Mas Bro semuanya, ketemu lagi dengan TV LG Slim 21 in yang hari ini bikin pening kepala ini, yang mana IC-nya ini sampai terjadi yang seperti ini, yaitu pecah alias ya rontok seperti ini, sudah pecah. Dan ini hari ini saya 100% bikin pusing. Kenapa? Karena untuk hari ini sudah 2 IC pecah semua nih. Jadi kadang teknisi pun bisa juga pusing. Ini sudah habis 2 ini. Dan ini kasusnya langka ini. Kasusnya langka, jadi bagi kalian yang masih pemula bisa simak video ini untuk pengalaman. Dan elko-nya yang 100 mikro juga sudah saya ganti. Tapi tetap menyebabkan IC-nya jebol lagi dipasang tidak hitungan detik. Jadi yang pertama saya lakukan, saya cek B plusnya. B plusnya ini kondisinya normal, tidak ada masalah. Alias tegangannya sekitar 127 volt. Untuk LG Slim masih kategori normal. Nah, di sini untuk tegangan B plusnya normal, jadi tidak mungkin menyebabkan vertikal bisa over, alias masih standar. Kemudian setelah B plusnya kita rasa aman, kita cek juga untuk tegangan vertikalnya. Itu tegangan vertikal bisa kita ambil di dioda dampernya ini. Untuk sekilas lalu untuk mengecek tegangan vertikal. Oke. Di sini juga masih aman, yaitu kisaran 27 volt atau 25 lewat sedikit, dan ini masih kategori aman. Karena yang sering sekali terjadi kalau kita ukur posisi di sini itu biasanya 50 volt lebih, itu berpengaruh dari tegangan horizontal yang bisa masuk ke vertikal. Ya, mungkin ada hubungannya dengan kapasitor yang rusak. Tapi ini berbeda. Alias ini bikin pusing kepala. Yang logikanya penyakit seperti ini penyakit mudah, mungkin hanya ganti elko dan juga IC selesai. Dan untuk saya cek-cek diodanya, untuk dioda damper dan lain-lain juga oke. Untuk elko-elkonya juga tidak ada masalah, alias ya sehat-sehat wae. Dan solder ulang pun juga sudah. Ini jadi kasus yang seperti ini memang perlu, ya kadang rokoknya mungkin perlu setengah bungkus untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Jadi saya masih curiganya sama penyakit yang awal dulu, IC sama elko yang 100 mikrofarad tadi. Ini sudah saya ganti sampai 2 biji. Mungkin pengaruh apa saya juga nggak tahu tuh. Mungkin pabriknya lagi KO dalam membikinnya, atau memang ya mungkin iseng-iseng dibuat terkecoh. Jadi untuk elko-nya akan saya coba ganti lagi menggunakan yang 35 volt. Karena untuk penggantinya ini saya ganti yang 100 UF tetapi voltasenya 50. Itu biasanya tidak ada masalah untuk tipe ini. Dan untuk uji cobanya ini saya ganti menggunakan IC 78040 dulu. Karena saya nggak mau tekor banyak, ini saya copotan dulu, saya masih penasaran. Kemudian untuk elko-nya yang 100 mikrofarad ini saya kembalikan normal lagi, atau ya nilainya sama, atau saya mencopot di TV bekas 100 mikrofarad 135 volt. Nah ini yang bikin saya pusing kepala ini. Ini elko penggantinya tadi saya pasang 100 mikrofarad 50 volt. Mungkin pabriknya lagi mabuk ini bikinnya seperti ini. Dan ini sudah korban-korbannya. Jadi setelah pergantian sementara ini, yang aslinya IC-nya kan menggunakan LA 78101 78141, tetapi saya coba menggunakan LA 78040 dulu. Dan akan kita tes apakah dia sudah menyala dengan kondisi seperti ini.
Dan ini yang saya bikin ketawa, ternyata TV-nya itu bisa nyala. Aduh, dan alhamdulillah pusing saya juga sudah terobati. Gara-gara elko pabrik nggak jelas ini, saya bisa pusing. Dan ini saya coba share, mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman kalian, bahwa elko-nya ini 100 mikrofarad 50 volt ini penyebabnya, padahal ini sudah baru. Dan ternyata bikin IC-nya jebol lagi, gara-gara elko-nya tidak baik dari pabriknya. Dan korbannya juga sudah 2. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga untuk sharing kita bersama. Jadi terkadang penyakitnya tidak rumit, hanya kita sendiri yang bikin rumit, sampai IC-nya jebol seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.